programnya baru, sebenarnya jalan di tempat. Itu mengapa kita punya mimpi tetapi tidak punya jalan. Seolah-olah sesuatu yang tidak berasal dari barat itu yang tidak baik. Kenapa tidak diarahkan untuk ilmu bergizi gratis? Ya kan? Bukan makan siang tapi ilmu bergizi gratis. Halo teman-teman, bertemu kembali di segmen podcast Future Talks. Kita bicara apa ini sekarang? Saya pikir itu bicara tentang manusianya ya. Dan nanti akan berbicara tentang tata kelola. Karena Indonesia, mimpi ini, dream ini kan harus diturunkan menjadi Indonesian way. Setelah ada Indonesian dream di bidang pendidikan, harus ada Indonesian way, jalannya bagaimana. Berarti kan bicara tata kelola, bicara manusia. Nah, kalau seperti itu, tampaknya kita belum mampu untuk benar-benar merdeka lepas dari budaya postkolonial. Seolah-olah sesuatu, entah kurikulum, entah metode, entah model pendidikan yang tidak berasal dari barat, itu yang tidak baik. Sehingga kita selalu meniru apa yang ada dari barat. Dalam hal ini Belanda. Dulu ada kurikulum, dulu cara mengukurnya dengan ujian, ulangan, testing, dengan angka rapor, dengan nilai, dengan ijazah. Yang itu adalah hasil dari revolusi industri di Eropa, di mana berbeda dengan Eropa. Kalau Eropa yang dibangun manusianya dulu melalui Renaissance, manusianya harus berdaya, punya otonomi berpikir, punya independensi keputusan, baru ada revolusi industri. Di negara ketiga seperti Indonesia, independensi individu itu belum ada. Ya, keberanian untuk berpikir berbeda juga belum ada. Keberanian untuk berpikir kritis, mempertanyakan sesuatu yang sifatnya benar, dianggap benar, yang lama-lama jadi dogma itu belum ada. Tiba-tiba kita dijajah dan kemudian lepas dan tidak mampu untuk keluar dari budaya postkolonial itu, sehingga apa yang dilakukan oleh penjajah dalam hal pendidikan akhirnya ditiru. Hanya dengan cara yang baru, hanya dengan bungkus yang baru, metode, nama-nama, program yang baru. Tetapi jalan ini belum benar-benar merefleksikan jalan pendidikan yang merdeka. Nah, di situ stagnan. Ketika stagnan, kita sepertinya programnya baru, sebenarnya jalan di tempat. Itu mengapa kita kok punya mimpi tetapi tidak punya jalan untuk menemukan mimpi itu. Ada teori itu namanya capability approach dari Amartya Sen yang mengatakan bahwa ukuran pendidikan itu selalu dikaitkan, awalnya selalu dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi. Maka yang diukur adalah resources. Seberapa besar kurikulum anggaran yang digelontorkan, seberapa sering kurikulum diupdate agar bisa mengikuti perkembangan zaman, seberapa banyak jumlah anak yang bisa mengakses ke sekolah dan jumlah sekolah yang disediakan sehingga resource itu bisa tersedia. Sebenarnya kita sudah memenuhi itu. Dulu mungkin yang bisa membaca itu hanya 1% sampai 5% sebelum merdeka atau awal merdeka. Sekarang mungkin 95% lebih semua sudah bebas dari buta aksara. Ya kan? Jadi secara resources itu tumbuh dan berkembang. Tapi kata Amartya Sen, ada satu hal yang dilupakan, bukan hanya resources tetapi capability. Apakah setiap individu itu dengan resources pendidikan anggaran yang ada itu benar-benar mampu mengubah individu anak. Apakah ada kesempatan nyata untuk bersekolah? Apakah ada kemampuan nyata untuk menjalani proses pendidikan yang diinginkannya dan dia merasakan dirinya berharga dalam berpikir, dalam bereksplorasi, dalam hal apapun. Nah, itu yang sepertinya belum mampu dilakukan oleh kita, dan kita sepertinya terjebak pada resources bukan pada capability.
Contohnya, anggaran besar tetapi banyak yang dikritik orang masuk ke makan bergizi gratis yang sampai 268 triliun. Apakah itu salah? Bisa saja itu benar bagi orang-orang yang membutuhkan, tapi apakah harus 80 juta itu harus makan bergizi gratis? Kenapa tidak diarahkan untuk ilmu bergizi gratis? Ya kan? Bukan makan siang tapi ilmu bergizi gratis. Misalnya kualitas gurunya ditingkatkan. Misalnya suasana kebatinan sekolah itu dibangun sedemikian rupa sehingga anak tidak takut berbicara, tidak takut berpendapat, tidak takut berpikir, bisa menyampaikan pikirannya apa adanya tapi dalam koridor intelektual, koridor data, koridor sains, koridor literatur, membiasakan untuk membaca dan menyampaikan hasil bacaannya dan kemudian mungkin menerjemahkan hasil bacaannya dengan kondisi di lapangan. Itu kan butuh guru yang berkualitas, itu butuh tata kelola manajemen yang baik, yang memanusiakan, dan itu butuh suasana kelas, bukan infrastruktur ya, tapi suasana kebatinan kelas yang membuat anak merasa aman dan berani. Nah itu jangan-jangan yang dibutuhkan ilmu bergizi gratis, bukan makan bergizi gratis. Mestinya tantangannya itu menjadi manusia yang merdeka, manusia yang tahu dirinya, punya identitas akar yang kuat di tengah persaingan global yang terlalu terbuka. Nah, itu kalau nggak punya identitas lokal yang kuat, dia bisa ngikut-ngikut pasar, ngikut-ngikut FOMO itu, walaupun pinter. Tapi kalau dia hanya sekedar punya identitas kuat tapi tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, ya walaupun sekarang akses terhadap knowledge itu mudah, tapi nggak mampu mengelola resources knowledge itu dengan taktis, dengan cerdas, dengan kritis, dengan kreatif, tidak bisa menjadi added value, tidak bisa menjadi sesuatu yang berharga atau berguna. Ya itu kan butuh ilmu bergizi gratis.